kelas seni. Ketemu kembali dengan saya Dr. Theo. Hari ini kita bicara tentang hipofise posterior atau posterior pituitary, ya, dalam bahasa Indonesia kira-kira hormon hipofise posterior, ya. Ini tidak begitu banyak hormon yang dihasilkan, ya. Ini kita tahu bahwa hormon hipofise itu terbagi dua lobus depan disebut anterior dan lobus belakang disebut posterior. Dan pagi ini saya akan membicarakan tentang yang posterior dulu, baru nanti akan datang ngomongin soal yang anterior, gitu ya. Di bagian belakang ini dia menyimpan dan melepaskan dua hormon yang penting, ya. Satu adalah oksitosin yang biasa dipakai di bagian kebidanan, dan satu lagi biasanya adalah anti-diuretik hormon atau disebut ADH ataupun vasopressin yang biasa dipakai oleh orang-orang di penyakit dalam, ya. Jadi ini bentuknya kecil, bentuk P, ya, yang di dasar otak, ya. Jadi di bawah hipotalamus, ini merupakan bagian daripada sistem endokrin dan merubah menjadi beberapa hormon yang penting untuk tubuh. Nah, kelenjar hipofise kita ini juga bisa menimbulkan sistem endokrin yang lain untuk melepaskan hormon-hormon tertentu, gitu ya. Ini berikatan dengan atau berkaitan dengan hipotalamus melalui pembuluh darah dan saraf, ya. Jadi disebut juga antara hubungan dari hipofise ini ke hipotalamus itu disebut juga namanya pituitary stalk, gitu ya. Nah, melalui jaringan ini jadi menimbulkan keluarnya hormon daripada hipofise ini, ya, dan untuk mengeluarkan hormonnya, gitu ya. Nah, ini berpengaruh terhadap tekanan darah, detak jantung, kemudian pengaturan suhu tubuh serta pencernaan, gitu ya, yang dikeluarkan oleh hormon-hormon ini. Nah, yang kita bicarakan pertama adalah tentang nanti antidiuretik hormon, ya. Ini mekanisme kerjanya, ADH ini adalah meregulasi keseimbangan cairan di dalam tubuh kita dengan mengontrol sejumlah cairan, ya, yang terdapat di ginjal, yang selain diabsorpsi juga difiltrasi, ya, sehingga menjadi yang bersih ke pembuluh darah. Nah, kerjanya melalui vasopressin reseptor 1 itu dapat pada otot polos daripada pembuluh darah, ya, yang menyebabkan vasokonstriksi sehingga dapat meningkatkan tekanan darah, itu tadi mempengaruhi daripada detak jantung. Yang kedua melalui reseptor vasopressin 2 yang terdapat di ginjal, ya, yang menimbulkan sifat antidiuresis itu, jadi konservasi daripada airan. Yang paling penting di dalam ADH ini adalah kalau kekurangan ADH akan menimbulkan yang disebut penyakit sentral diabetes insipidus, ya. Sedangkan kalau oversekresi atau sekresi yang berlebihan akan menimbulkan yang disebut CADH, gitu ya, atau singkatan dari sindroma inappropriate antidiuretic hormone secretion. Jadi jelas, ya, kalau kekurangan itu menyebabkan CDI, ya, CDI ini, ya. Nah, jadi indikasinya adalah untuk CDI itu sendiri, gitu ya, central diabetes insipidus, ya. Nocturnal enuresis, ya, atau orang yang kadang-kadang ngompol pada malam hari, kemudian adanya perdarahan pada esofagus, adanya shock pada vasodilatasi, dan kemudian adanya distensi abdominal setelah pasca operasi. Kontraindikasi adalah nephritis kronis, suatu gangguan pada ginjal, kemudian hiponatremi, gangguan jantung, serta penyakit pembuluh darah lain, terutama di koroner atau di jantung, ya. Nah, efek sampingnya terjadi retensi daripada cairan, sakit kepala, gangguan saluran interna, dan vasokonstriksi yang dapat menimbulkan peningkatan tekanan darah karena kerjanya tadi melalui vasopressin 1, gitu ya. Interaksi obat bila diberikan bersama karbamazepin dapat meningkatkan retensi daripada cairan. Kalau kombinasi dengan fluorpropamid itu menimbulkan intoksikasi daripada air, dan kalau pada trisiklik antidepresan itu meningkatkan risiko hiponatremi. Nah, obat yang dipakai, yang diresepkan itu desmopressin, gitu ya. Jadi untuk CDI atau Central Diabetes Insipidus itu dosisnya 10-40 mikrogram per hari intranasal, ya. Jadi diberikan intranasal. Nah, kalau nocturnal enuresis adalah bentuk oral, itu 0,2-0,4 mg oral pada waktu tidur, ya, pada saat tidur. Nah, yang kedua yang terakhir adalah oksitosin yang paling banyak dipakai di bagian kebidanan, gitu ya, atau obstetri dan ginekologi, obgyn, gitu ya. Ini mekanisme kerja utamanya adalah oksitosin bekerja dengan merangsang kontraksi otot polos uterus, ya, dan kelenjar mame melalui GQ protein couple, ya. Jadi melalui aliran G couple protein, ya. GQ couple protein. Indikasi untuk induksi daripada kelahiran atau memanjangkan labor
kemudian untuk manajemen aktif daripada penanganan stadium 3 ya atau fase 3 pada kelahiran, kemudian mencegah atau mengobati postpartum hemorrhage setelah kelahiran, dan memfasilitasi kontraksi uterin setelah aborsi atau terjadinya miscarriage gitu ya. Kontraindikasi adalah adanya obstruksi pada jaringan persalinan gitu, fetal distress tanpa imminent delivery, ataupun adanya hipertonik uterus. Jadi efek samping bisa terjadi perangsangan berlebihan daripada rahim ya, kemudian rupturnya atau rusaknya serta perdarahan rahim ya setelah melahirkan gitu ya. Interaksi obat dengan prostaglandin lain misalnya misoprostol dapat merangsang kontraksi daripada rahim, kemudian bersama vasokonstriktor atau simpatik lain, obat ini dapat meningkatkan efek konstriksi daripada obat-obat lain gitu ya. Dosis untuk induksi augmentation daripada kelahiran itu dimulai dari 1 sampai 2 ml IV infusion ya, ditingkatkan 1 sampai 2 ml per 15 sampai 30 menit sampai menemukan nanti konsentrasi yang adekuat ya yang bisa dicapai. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan pagi ini. Terima kasih telah menonton, silakan subscribe, like, and share. Ciao.